Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henia Yudemita, NPM 21411159 dari kelas manajemen 21C. Saya akan membuat video tutorial tentang materi fungsi penawaran dan juga pajak untuk memenuhi kuis 2 pada mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen Bapak Ferry Sehendra Saputra MPD. Berikut penjelasannya. Berikut contoh dari fungsi penawaran. Jika harga buku 65.000, maka ada 125 tersedia di toko. Kalau harganya 75.000, maka di toko akan tersedia 145 buku. Tunjukkan persamaan penawarannya. Kita akan menyelesaikan soal ini. Q1 kita tulis di sini diketahui. Q1 sama dengan 125, Q2 sama dengan 145, P1 sama dengan 65, dan P2 nya sama dengan 75. Baiklah, P1 ini adalah banyaknya produk yang pertama ada 125 ini, dan produk yang kedua ada 145. Begitu juga untuk P1 adalah harga barang. Harga barang yang pertama adalah 65.000 dan harga barang yang kedua adalah 145.000. Rumusnya kita tulis di sini. Rumus Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Nah, ini rumus dari fungsi penawaran. Kita masukkan satu-satu angkanya. Q min Q1 125 per P sama dengan P1 65 sama dengan Q2 145 min Q1 125 per P2 nya 75 min P1 nya 65 sama dengan Q min 125 per 65 sama dengan 145 dikurang 125 sama dengan 20 per 75 min 65 adalah 10. Ini dikali silang seperti ini. Nah, dikali silang 125 kali 10. Nah, sini kita tulis di bawahnya 10, ini 10 dikali buka kurung Q, kita dapat dari sini min 125 tutup kurung sama dengan 20, dan didapat dari sini 20 dikali ke kurung P min 65 tutup kurung. Ini dikali ya. Nah, sama dengan 10 dikali Q 10Q plus min jadi min 10 dikali 125 1250 sama dengan 20 dikali P 20P 20 dikali 65 sama dengan min 1300 plus kali min ya. Selanjutnya kita tulis lagi di bawahnya sini 10Q sama dengan 20P min 1300, yang 1250 kita pindah ruas ke sebelah kanan
jadi plus 1250. Kenapa dipindah? Karena untuk hasil dari Q ini hanya boleh menggunakan 1. Jadi 10 Q, tidak boleh seperti ini, harus seperti ini. Nah, lanjut sekarang sama dengan 10Q sama dengan 20P min 1300 plus 1250 mendapatkan hasil min 50. Lalu ini dibagi 10, dapat 10 karena dari sini 10 Q. Oleh sebab itu Q tidak boleh ada 2 seperti ini, harus 1 karena dia akan dibagi dengan yang di sini. 10 Q sama dengan 20P min 50 dibagi 10 sama dengan Q. Jadi Q dapat sama dengan 20 dibagi 10 dapat 2. Jadi 2P min 50 dibagi 10 5. Jadi dapatnya adalah 5. Nah, begini hasil dari fungsi penawaran. Berikutnya saya akan menambahkan prediksi dari hasil ini. Saya sudah membuat prediksi dengan angka 300. Jadi di sini kita akan mencari prediksi. Q sama dengan 2P plus 5. Q sama dengan 2 dikali P nya adalah 300. Prediksi plus 5. Q sama dengan 2 dikali 300 mendapatkan hasil 600 plus 5. Q sama dengan 605. Nah, ini adalah hasil prediksi dari angka barang, misalkan kita menjual 300. Jika jumlah barang 300. Prediksi ini 300 ini bisa diubah berapapun yang diinginkan. Berikutnya kita akan membahas soal pajak. Saya sudah membuat satu contoh pajak. Fungsi permintaan suatu barang PD sama dengan 7,5 min 0,5 Q dan fungsi penawarannya PS sama dengan Q plus 3. Jika pemerintah menerapkan pajak 3 per unit, berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak? Nah, di sini kita akan mencari harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Di sini kita tulis PD sama dengan PS. PD-nya di sini 7,5 min 0,5 Q sama dengan PS-nya Q plus 3. Kita tulis di sini Q plus 3. Nah, setelah itu kita di sini tulis min 0,5 Q sama dengan min Q sama dengan 3. 7,5 pindah ke ruas kanan menjadi min 7,5. Selanjutnya di sini min 0,5 Q, min Q mendapatkan hasil min 1,5 Q sama dengan 3 min 7,5 mendapatkan hasil min 4,5. Min 4,5 dibagi min 1,5 mendapatkan hasil
Q sama dengan 3, berarti Q-nya adalah 3. Nah, ini min 4,5, min 1,5 didapat dari sini. Setelah itu kita mencari PD. PD sama dengan 7,5 min 0,5 Q. Kita akan mencari nilai P ya. Jadi di sini P sama dengan 7,5 min 0,5, Q-nya sudah dapat tadi adalah 3. Kita masukkan di sini Q-nya 3. Setelah itu kita jumlahkan 7,5 min 0,5 dikali 3, hasilnya 1,5. Di sini ada kali. Seperti ini. Lalu kita jumlahkan 7,5 min 1,5 mendapatkan hasil 6. Sini 6. Nah, ini adalah hasil P. Selanjutnya kita akan mencari harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum pajak. Dengan ini tadi 3, ini tadi 6, berarti mendapatlah hasil 3,6. 3,6 ini harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum pajak. Selanjutnya kita akan mencari harga dan jumlah keseimbangan pasar setelah pajak. Sudah tulis di sini harga dan jumlah keseimbangan pasar sesudah pajak. Kita di sini P sama dengan 7,5 min 0,5 Q. Di sini kita P sama dengan Q plus 3 plus 3. P sama dengan Q plus 6. Nah, ini sudah dapat harga dan jumlah keseimbangan pasar sesudah pajak. Ini. Sedangkan harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak adalah 3,6. Sekian video tutorial dari saya, semoga membantu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.